Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita bisa hafal banget alur cerita film yang rumit, tapi materi pelajaran yang baru aja kita baca kemarin, udah lupa lagi? Nah, kali ini kita akan bongkar rahasianya dan mungkin ini bisa mengubah cara belajar kamu selamanya. Aneh nggak sih? Kita bisa ingat dialog-dialog dari film yang kita tonton bertahun-tahun lalu, tapi materi buat ujian kemarin rasanya udah nguap gitu aja. Pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Oke, ayo kita bedah dulu masalah yang sangat umum ini. Kenapa sih ada jurang yang dalam banget antara kemampuan kita mengingat hiburan sama mengingat pelajaran? Coba deh, lihat perbedaannya. Waktu nonton film, kita tuh terlibat sepenuhnya. Kita ikut ngerasain emosinya, kaget, sedih, marah. Tapi pas belajar, seringnya kita cuma jadi penonton pasif, dan materinya terasa kering. Nah, keterlibatan emosional inilah yang bikin kita merasa jadi bagian dari cerita. Dan itu kuncinya. Jadi, ini dia poin pentingnya. Emosi itu mengubah kita dari penonton pasif jadi peserta yang aktif. Otak kita seolah-olah ngerekamnya sebagai sebuah pengalaman pribadi, bukan cuma sekumpulan informasi. Inilah yang bikin memori itu nempel banget di kepala. Terus, gimana kalau kita bisa bawa prinsip keterlibatan yang sama dari nonton film ke dalam cara kita belajar? Nah, ini dia gagasan utamanya. Dan kutipan ini, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Jadi, ini bukan soal mengubah materinya, tapi soal mengubah cara pandang kita. Sebuah pergeseran kecil yang efeknya bisa luar biasa. Oke, terus gimana caranya? Yuk kita bedah gimana cara mengubah pola pikir kita dari yang tadinya cuma penonton, sekarang jadi pemeran utama dalam film pelajaran kamu. Sekarang, ayo kita coba tulis ulang skenario pelajaran kamu jadi kayak film. Materi kuliahmu, anggap aja itu alur ceritanya. Teori-teori yang rumit, nah itu tokoh-tokohnya, masing-masing punya karakter dan motivasi. Terus studi kasus, itulah adegan-adegan klimaksnya. Prosesnya simple banget, cuma ada 3 langkah. Pertama, jangan jaga jarak. Berhenti ngelihat materi itu sebagai sesuatu yang asing. Kedua, coba masuk ke dalam ceritanya pakai imajinasi kamu. Dan yang paling penting, langkah ketiga, ambil peran. Jangan cuma baca, tapi jadilah bagian dari situasinya. Gini nih contohnya, kalau kamu lagi belajar manajemen, jangan cuma baca teori. Bayangin kamu itu CEO-nya, gimana rasanya harus ngambil keputusan sulit. Kalau lagi belajar kebijakan publik, bayangin kamu itu warga yang merasakan langsung dampaknya. Rasakan sendiri taruhannya. Nah, pas kamu lakuin ini, informasi itu nggak lagi jadi sekedar fakta-fakta kering. Tiba-tiba, informasi itu jadi hidup. Karena sekarang nyambung sama emosi dan pengalaman yang kamu bayangin. Inilah yang bikin ilmunya jadi awet. Oke, biar makin kebayang, kita pakai satu analogi lagi yang keren banget, sekalian kita intip sedikit ilmu di baliknya. Coba bayangin deh, kamu baca sebuah fakta. Itu tuh kayak kamu cuma naruh paku nempel di permukaan dinding. Nggak ada tekanan, nggak ada dorongan, ya pasti gampang jatuh. Informasi yang kita terima secara pasif, ya kayak gitu, nggak bakal nancap. Tapi, waktu kamu mulai melibatkan diri, mulai bertanya, dan berimajinasi, itulah palunya. Setiap pertanyaan reflektif yang kamu ajukan, itu seperti satu pukulan palu yang bikin paku itu masuk makin dalam ke dinding memori. Sekarang, pengetahuan itu tertancap kuat dan susah banget buat dicabut. Dan ternyata, pendekatan ini bukan cuma trik iseng loh. Ada nama resminya dalam teori pendidikan, experiential learning. Ini adalah metode yang memang didukung oleh riset tentang gimana cara otak kita belajar paling efektif. Nah, ini dia inti ilmiahnya berdasarkan karya seorang ahli bernama David A. Cobb. Ternyata, buat otak kita, pengalaman nyata sama pengalaman yang kita bayangkan secara mendalam itu nggak jauh beda. Keduanya bisa menciptakan jejak memori yang sama kuatnya. Keren banget kan? Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Gimana caranya biar kamu bisa langsung menerapkan ini? Intinya adalah menjadikan proses belajar sebagai pengalaman pribadimu. Jadi ingat ya, belajar yang efektif itu bukan tentang berapa jam kamu duduk di depan buku, tapi seberapa dalam kamu terlibat dengan materinya. Kualitas keterlibatan itu jauh lebih penting daripada kuantitas waktu. Untuk mulai, coba deh pakai pertanyaan-pertanyaan sakti ini sebagai pemicu. Setiap kali kamu baca sesuatu, berhenti sebentar, terus tanya ke diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan maksa kamu buat pindah dari mode pasif ke mode aktif. Jangan anggap ini sebagai kerjaan tambahan. Justru sebaliknya, anggap ini sebagai kunci untuk membuka pintu ke cara belajar yang nggak cuma lebih efektif, tapi juga jauh lebih seru dan memuaskan.
Jadi sekarang pertanyaannya buat kamu, mata pelajaran apa nih yang bakal kamu jadiin film kamu berikutnya? Udah saatnya berhenti jadi penonton dan mulai ambil peran utama.